Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam. Tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Pajajaran runtuh. Inilah babak paling kelam dari sejarah kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan yang telah menghantarkan rakyatnya pada kehidupan yang gemah ripah, loh jinawi, tata tentram, kertara harja itu, kini tinggal puing-puing sejarah yang nyaris tanpa bekas. Inilah perjalanan tiga wanita dalam menguak misteri sejarah kerajaan Pajajaran yang amat samar. Perjalanan mungkin akan sangat rumit. Pada tahun 1526, Banten Girang yang merupakan kerajaan daerah di bawah kekuasaan Sunda Pajajaran yang wilayahnya mencakup ujung kulon, ujung kidul, Pulasari, dan Banten, direbut oleh tentara Cirebon Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Tahun berikutnya, 22 Juni 1527, giliran Sunda Kelapa direbut Fathahilah. Sunda Kelapa pun lepas dan berganti nama menjadi Jayakarta. Selanjutnya wilayah ini menjadi kerajaan daerah di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Berarti dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, jatuhnya Banten Girang dan Sunda Kelapa, sudah ada 3 kerajaan daerah yang lepas dari kekuasaan Pajajaran. Nggak cuma itu, di kerajaan-kerajaan yang jauh dari daerah Pakuan seperti Kerawang, Ciasem, Pamanukan, dan Indramayu udah nggak kelihatan lagi bekas pajajarannya, sehingga secara de facto daerah-daerah tersebut sudah merdeka. Puncak keruntuhan kekuasaan Sunda Pajajaran adalah dikuasainya Pakuan oleh tentara Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tanggal 8 Mei 1579. Kerajaan Sunda Pajajaran tidak lagi memiliki kedaulatan atas wilayah kekuasaannya. Sia-sia Prabu Surya Kencana yang terus susah payah berusaha mempertahankan eksistensi Pajajaran. Keadaan sudah tak bisa dikendalikan lagi saat rakyatnya berbondong-bondong menerima Islam dengan sukarela. Seperti air yang mengalir, Islam masuk. Tenang, aman, damai, dan penuh hikmah, tanpa peperangan dan agresi militer, serta propaganda agama. Yang ada hanya hikmah kebijaksanaan, suri tauladan yang baik, dan teknologi. Islam masuk lewat dakwah perniagaan, pertanian, dan bangunan tatanan kehidupan dan hukum yang sempurna. Maka rakyat Pajajaran pun berbondong-bondong menyambut masuknya Islam. Pajajaran bubrak karena tuntutan zaman. Berarti sejak ditaklukkannya Pakuan, kerajaan Sunda Pajajaran udah runtuh ya, Rim? Iya, tahun 1579 adalah akhir dari kekuasaan Sunda Pajajaran secara permanen. Waktu Pakuan ditaklukkan oleh Kesultanan Banten, Maulana Yusuf
membawa serta batu gilang sebagai simbol penaklukan. Kerajaan yang jauh dari daerah. Setelah Pakuan ditaklukkan dan Batu Gilang dibawa ke Banten, Prabu Surya Kencana memanggil 4 orang Kandagalante, kepala pemerintahan setingkat Kuwu, untuk melaksanakan tugas rahasia menyelamatkan satu-satunya warisan kejayaan para Raja Sunda. Prabu Surya Kencana mengutus 4 orang kepercayaannya itu untuk menyerahkan mahkota Binokasih ke Kerajaan Sumedang Larang. Jadi sejarahnya kenapa di Sumedang Larang ini ada mahkota Binokasih, ya. Ini sebetulnya mahkota dari Kerajaan Pajajaran pada waktu itu yang dipegang oleh Prabu Surya Kencana pada tahun beliau memerintah antara tahun 1567 sampai tahun 1579. Nah, ini sudah mendekati kepada masa bubarnya Pajajaran. Prabu Surya Kencana menugaskan kemana ini saya mesti menyerahkan ini, yaitu ke saudaranya sendiri dan kebetulan Kerajaan Sumedang Larang yang masih merdeka. Nah, beliau menugaskan 4 Kandagalante, yaitu Mbah Sayang Hawu, ya, Mbah Nanganan, Kondang Hapal, dan Terong Peot. Diserahkan ke Prabu Angkawijaya yang waktu itu ada di Sumedang Larang pada, kalau ya sekarang dihitung ke Masehinya itu pada tanggal 22 April tahun 1579. Nah, ini yang dijadikan hari jadinya Sumedang Larang, Sumedang, ya, Kabupaten Sumedang. Nah, dan mahkota ini sampai sekarang masih tersimpan baik di Gedung Pusaka Komplek Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Dan ini bisa dipakai oleh keturunan-keturunan dari leluhur Sumedang untuk upacara adat perkawinan. Selanjutnya, Kerajaan Sunda Pajajaran, Ibu Kota Pakuan, dan Prabu Surya Kencana menghilang bagai ditelan bumi. Sampai akhir abad 16, Kerajaan Sumedang Larang masih berada pada zaman keemasannya. Ibu kota Kutamaya aman tentram tidak terusik. Dibentengi gunung-gunung, jurang, ngarai, dan hutan belantara, Sumedang Larang tak terjamah. Hingga saat itu Sumedang tidak dijamah lagi oleh dakwah Islam karena letaknya jauh di balik pegunungan dan di tengah hutan rimba. Sebenarnya, Sumedang Larang itu sudah mengenal agama Islam sejak Pangeran Santri menjadi raja. Saat itu, orang-orang Islam memang lebih memilih penyebarannya lewat kota pelabuhan yang lebih ramai dengan menggunakan perniagaan sebagai sarana dakwah. Oh gitu kayaknya. Begitulah, maka bandar-bandar perniagaan rempah-rempah sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa seperti Gresik, Surabaya, Tuban, Demak, Kudus, Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten dalam masa yang tidak terlalu lama sudah dikuasai oleh Islam. Apa hubungannya Pajajaran sama Sumedang?
tahun 1579, beberapa bulan setelah dinobatkannya sebagai Raja Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun mendengar kabar Pakuan jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Sebagai raja yang memiliki hubungan silsilah dengan raja-raja Sunda Pajajaran, Prabu Gesan Ulun pasti merasakan juga kejatuhannya Prabu Surya Kencana, ya kan? Jangan lupa, secara hierarki Sumedang Larang itu bawahan Pajajaran, sehingga jatuhnya Pajajaran merupakan kejatuhan pula bagi Sumedang Larang. Iya ya. Dan dengan dibawanya Batu Gilang ke Banten, maka untuk selanjutnya nggak akan ada lagi yang namanya penobatan raja-raja Sunda. Ya begitulah, Prabu Surya Kencana adalah Raja Sunda Pajajaran yang terakhir. Dan setelah itu tak ada lagi Siliwangi dan tak ada lagi Pajajaran. Gitu. Ya, itu deh. Pada suatu hari yang muram di tahun 1579, datang menghadap ke Prabu Gesan Ulun 4 orang yang mengaku utusan dari Pajajaran. Prabu Gesan Ulun sudah mengenal keempat orang pilihan Prabu Surya Kencana itu, yaitu Mbah Sayang Hawung, Mbah Kondang Hapa, Mbah Terong Peot, dan Mbah Nanganan. Namanya aneh-aneh ya, kedatangan 4 kadagelante dari Pakuan itu untuk menyerahkan mahkota Binokasi, lambang kebesaran kerajaan Sunda Pajajaran. Sejarah tidak bisa dibantah ya bahwa itu ada satu peristiwa penyerahan mahkota Binokasi, jadi mahkotanya Raja Pajajaran pada saat itu Prabu Siliwangi, yang dibawa oleh para Kandagalante, ya, para panglima perangnya lah katakanlah, dan itu kemudian diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang pada saat itu. Ini diyakini sebagai satu simbol bahwa pelanjut dan pewaris ya, kebesaran kerajaan Pajajaran sebagai kerajaan terbesar di Tatar Sunda pada saat itu adalah Sumedang Larang. Nah, dengan peristiwa penyerahan mahkota Binokasi ini berarti pada saat itu telah terjadi gitu ya perpindahan pusir Dangiang Tatar Sunda pada saat itu di Sumedang Larang, dan pusir budaya juga menjadi terpusat di Sumedang Larang pada saat itu. Nah, saya kira ini sejarah yang sangat perlu menjadi kebanggaan bagi orang Sumedang dan menjadi spirit gitu ya, agar kemudian orang Sumedang dengan para pemimpinnya itu punya keinginan untuk kembali, kalau dalam bahasa Sunda, nanjirkeun deui Dangiang nas ini ya gitu ya. Dalam konteks kekinian saya kira, dan ini saya kira bisa dengan terus-menerus menggali gitu ya, kemudian membangkitkan semangat atau spirit kebesaran sejarah ini. Sumedang Larang diwarisi mahkota Binokasi, mahkota agung pakaian para raja Sunda, sebagai tanda penerus kejayaan kerajaan Sunda Pajajaran. Suksesi itu datang tiba-tiba tanpa terbayangkan sebelumnya. Sumedang Larang adalah pewaris dan penerus dinasti Siliwangi, pewaris dan penerus kerajaan Sunda Pajajaran. Tugas yang sangat berat tiba-tiba datang menghampiri Prabu Gesan Ulun. Pajajaran sirna meninggalkan sejuta misteri Siliwangi. Tak banyak orang yang tahu proses suksesi kerajaan Sunda Pajajaran ke kerajaan Sumedang Larang. Tak banyak orang yang tahu bahwa kerajaan Sunda Pajajaran sebenarnya meninggalkan 2 warisan sejarah maha penting berupa 2 lambang kebesaran negara, yaitu Batu Gilang yang merupakan batu penobatan raja-raja Sunda yang kini berada di Banten, dan mahkota Binokasi yang biasa dikenakan oleh raja-raja Sunda dinasti Siliwangi. Kini
mahkota Binokasih, peninggalan terbesar dinasti Siliwangi dengan segala keagungan, kemegahan, dan sejarahnya yang tua, tersimpan dengan aman di Museum Prabu Gesan Ulun. Sekarang kita mau ngeliat mahkota Binokasih. Siapa tahu kita juga bisa lihat yang lain. Katanya sih banyak. Kita lihat aja di gedung pusaka. Udah penasaran nih, pengen cepet ngeliat mahkota Binokasih? Yuk kita masuk. Nah, ini keris Panungganaga milik Prabu Gesan Ulun. Ini badik Curug Aul, milik Mbah Sayang Hawu, utusan dari Prabu Surya Kencana, yang menyerahkan mahkota Binokasih kepada Prabu Gesan Ulun. Nah Kang, semua ini adalah pusaka-pusaka peninggalan masa Pajajaran dan Sumedang Larang. Banyak yang usianya lebih dari 500 tahun loh. Dan inilah puncak kekaguman itu, mahkota Binokasih. 3 wanita muda terpana oleh kemegahan mahkota Binokasih yang tiada tara. Sejarah timbul dan tenggelamnya kerajaan Sunda tergambar seketika. Mahkota para raja Sunda itu ada dalam keindahannya yang sempurna. Siratkan kemegahan dan keagungan tanpa celah, anggun dan penuh cita rasa. Waduh, ternyata mahkota Binokasih itu indah banget. Bahannya emas murni asli loh. Yang memakainya pasti wibawanya langsung naik 180 derajat. Betul, makanya wibawa dan derajat raja-raja Sunda demikian tinggi di mata rakyatnya. Selain bijaksana, para raja Sunda juga sangat menghargai keindahan, keagungan, dan keagungan. Setelah diwarisi mahkota Binokasih, Prabu Gesan Ulun memindahkan ibu kota Sumedang Larang dari Kutamaya ke Dharmaraja. Kerajaan Sumedang Larang masih meneruskan kejayaannya hingga 22 tahun kemudian. Tahun 1601, Kerajaan Sumedang Larang takluk pada Kesultanan Mataram. Sumedang Larang kembali ke namanya semula, Prayangan. Strata pemerintahannya setingkat keresidenan yang diperintah oleh seorang Bupati Wedana di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Kerajaan Sumedang Larang berakhir. Kini tinggal mahkota Binokasih, saksi sejarah amat panjang orang-orang besar yang terhormat, diwariskan pada kita yang mungkin tak terlalu pandai bahkan untuk sekedar menghormati peninggalan sejarah. 3 wanita keluar dari gedung pusaka. Jajaran bangunan keraton diam bersahaja dan penuh wibawa, seperti penghuninya di masa lalu. Alam kembali hantarkan 3 wanita menuju gerbang sejarah yang mungkin tak pernah ada.